Wilujeng Enjing Sadayana. Teman-teman, tahu nggak hari ini aku mau review buku apa? Yaps, betul banget. Aku mau review buku Surat-Surat di Jepang 1 karya Ajip Rosidi. Buku ini diterbitkan oleh Kiblat Buku Utama tahun 2018. Jumlah halamannya itu ada 104. Sebelum masuk ke pembahasan buku, kenalan dulu yuk sama penulisnya. Ajip Rosidi lahir pada 31 Januari 1938 dan beliau wafat pada 29 Juli 2020. Ia adalah sastrawan Indonesia, penulis, budayawan, dosen, pendiri, dan redaktur beberapa penerbit. Beliau juga pendiri Yayasan Kebudayaan Rancage. Menurut penelitian Dr. Ulrich Kratz, sampai dengan tahun 1983, Ajip adalah pengarang sajak dan cerita pendek yang paling produktif, ditandai dengan 326 judul karyanya dimuat dalam 22 majalah. Ajip Rosidi dianggap sebagai pelopor revolusi literasi. Ia menginspirasi masyarakat untuk gemar membaca. Saat menjabat sebagai Ketua Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI pada tahun 1970-an, ia berhasil meyakinkan pemerintah yang saat itu sedang kesulitan akibat lonjakan harga minyak untuk membeli buku-buku perpustakaan sekolah. Kebanyakan buku tersebut berisi cerita anak-anak dan remaja. Hingga lahirnya instruksi Presiden atau Inpres, ia membangun gedung sekolah dasar atau SD Inpres dan melengkapinya dengan buku-buku bacaan yaitu buku Inpres. Sejak 1981, Ajip diangkat menjadi dosen tamu di Osaka Gaikokugo Daigaku atau Universitas Bahasa Asing Osaka, sambil mengajar di Kyoto Sangyo Daigaku dan Tenri Daigaku. Meski banyak kesibukan, ia tetap aktif memperhatikan kehidupan sastra budaya dan sosial politik di tanah air dan terus menulis untuk buku-bukunya. Sebagai orang Sunda, Ajip Rosidi menyadari betul lunturnya kebudayaan dan bahasa Sunda di masyarakat. Banyak generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dibandingkan bahasa daerahnya sendiri. Akibatnya, kemampuan berbahasa Sunda mulai berkurang. Bahkan anak-anak keturunan suku Sunda pun banyak yang gak bisa ngerti dan gak bisa bicara bahasa Sunda. Maka dari itu, strategi melestarikan bahasa dan budaya Sunda dikemas dalam bentuk cerita atau karya sastra yang menarik bagi teman-teman. Pasti udah gak sabar banget nih buat dengerin aku bahas isi dari buku ini. Nah, pertama kita bahas ringkasan ceritanya dulu ya. Seperti judulnya, buku Surat-Surat di Jepang 1 ini berisi kumpulan surat dari Ajip kepada kerabat-kerabatnya selama ia berada di Jepang. Ajip tinggal di sebuah rumah di Kyoto bersama istrinya. Rumah tersebut cukup besar dengan pemandangan yang indah. Uniknya, Ajip gak bisa bahasa Jepang selama beberapa waktu. Tapi meski begitu, ia tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berbelanja ke supermarket. Tujuan Ajip pergi ke Jepang selama kurang lebih 5 bulan, dari mulai Juli 1980 sampai Desember 1980, adalah untuk memenuhi undangan sebuah organisasi. Ia juga menjadi pembicara dalam kegiatan yang diselenggarakan UNESCO. Nah, dapat kita ketahui dari surat-surat itu, Ajip mengalami banyak kejadian, baik yang membahagiakan maupun yang tidak. Ia beberapa kali menerima kabar duka dari kerabat-kerabatnya di Indonesia. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, bahkan meninggal dunia. Tapi banyak juga hal-hal menyenangkan yang ia rasakan, seperti saat berkeliling di Kyoto, bertemu sesama orang Sunda di sana, dan mendengar kabar bahwa buku kebudayaan Sunda telah diterbitkan. Isi surat yang diberikan Ajip tidak jauh dari bertukar kabar dan bercerita mengenai aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitasnya saat bulan puasa, mengingat ia tinggal di Jepang sejak Juli sampai Desember 1980. Tadi ringkasan bukunya udah. Nah, sekarang kira-kira bakal bahas apa sih? Sekarang aku mau bahas tentang analisis dari buku Surat-Surat di Jepang 1. Buku ini menunjukkan bahwa kebudayaan daerah Indonesia, khususnya Sunda, bukan penghalang kesuksesan.
Ajib memiliki kesempatan menjadi wakil Indonesia di acara UNESCO, salah satunya karena keaktifan dalam mengangkat budaya Sunda di bidang sastra. Meski berada di negara asing, ia tidak melupakan jati dirinya sebagai suku Sunda. Hal ini menyadarkan dan memotivasi masyarakat Indonesia akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Selain tentang pelestarian budaya Sunda, Ajib juga menunjukkan betapa maju dan tertatanya negara Jepang. Dapat diketahui dari surat-surat itu, pemerintah Jepang memfasilitasi masyarakatnya dengan baik. Begitu pula masyarakat Jepang yang turut andil dalam kemajuan negaranya sehingga tidak hanya satu pihak saja yang berkontribusi. Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat Indonesia agar bisa menjadi negara maju seperti Jepang. Kenalan sama penulis udah, ringkasan buku udah, analisis buku juga udah. Berarti sekarang waktunya evaluasi buku. Buku Surat-Surat di Jepang 1 berhasil menyadarkan dan memotivasi pembaca mengenai pentingnya mempertahankan kebudayaan Sunda. Meski surat-surat dalam buku ini ditujukan untuk kerabat Ajib, tetapi sebagai pembaca, seolah ikut menjadi penerima surat karena format penulisannya itu sangat mirip dengan surat asli. Surat-surat tersebut juga ditulis dalam bahasa Sunda, sehingga dapat mengasah kemampuan kita membaca dan memahami bahasa Sunda. Namun dalam buku ini terdapat beberapa bahasan atau topik mengenai politik yang tidak dijelaskan dan mungkin tidak dipahami pembaca umum. Karena menggunakan bahasa Sunda sepenuhnya, buku ini menjadi kurang relevan bagi pembaca umum yang tidak mengerti bahasa Sunda. Tapi meski kayak gitu, secara keseluruhan buku ini tetap layak diapresiasi karena mendorong semangat pelestarian budaya lokal. Setelah membaca buku Surat-Surat di Jepang 1, aku sadar bahwa bahasa dan kebudayaan Sunda bukan hanya sekedar cara kita berkomunikasi, tapi juga menjadi jati diri suku Sunda yang akan tetap melekat bahkan ketika kita berada di negara asing. Buku ini mengikatkan aku untuk lebih peduli dan bangga terhadap budaya lokal di tengah derasnya arus globalisasi. Sebagai suku Sunda, aku merasa memiliki tanggung jawab untuk mulai menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau enggak, lambat laun budaya dan bahasa Sunda akan punah. That's why generasi muda sangat mempengaruhi eksistensi bahasa dan budaya daerah Indonesia karena merekalah yang menjadi penerus bangsa. Nah, yang terakhir tapi juga gak kalah penting yaitu kesimpulan. Dari buku ini dapat disimpulkan bahwa bahasa dan budaya Sunda gak akan hilang apabila generasi muda mau menjaga dan melestarikannya. Justru bisa membawa kita berkembang ke luar negeri. Buku ini cocok dibaca oleh siapapun. Tapi aku rekomendasiin buat orang-orang yang ngerti bahasa Sunda dan orang-orang yang gak ngerti bahasa Sunda tapi pengen berusaha untuk memahaminya. Teman-teman, segitu aja review buku Surat-Surat di Jepang 1 dari aku. Aku harap kalian juga mau baca buku itu ya, karena benar-benar bermanfaat guys. Oh iya, mumpung sekarang lagi tanggal 17 Agustus, aku mau ucapin selamat hari ulang tahun Indonesia ke-80. Dadah teman-teman.